sebuah lembah tenang di Jazirah Arab, lahirlah seorang anak bernama Mikdad. Ia tumbuh sebagai anak angkat dari Amr bin Talabah, sehingga namanya dikenal sebagai Al-Mikdad bin Amr. Namun garis keturunannya berasal dari kabilah Kindah, suku bangsawan di Yaman. Sejak muda, Sayyidina Mikdad dikenal tangguh, cerdas, dan pemberani, sifat yang kelak menjadikannya pelindung kebenaran. Takdir membawanya ke Makkah, kota yang kelak menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Di tengah gelombang permusuhan Quraisy terhadap Islam, Sayyidina Mikdad menjadi satu dari sedikit orang yang masuk Islam di fase sulit, sebelum hijrah, ketika tekanan dan siksaan begitu hebat. Tapi Mikdad tak gentar. Hatinya telah yakin, kebenaran telah mengetuk. Ia memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, namun imannya berdiri kokoh, tak bisa digoyahkan siapapun. Hari itu, angin padang pasir berhembus kencang. Perang Badar di depan mata. Kaum muslimin sedikit, persenjataan minim. Banyak sahabat mulai ragu. Tapi di saat hening, seorang laki-laki gagah maju ke depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Sayyidina Al-Mikdad. Dengan mata menyala dan suara lantang, ia berkata, "Wahai Rasulullah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Nabi Musa, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang.' Kami akan duduk di sini, tapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang. Kami akan ikut bersamamu berperang.'" Kata-kata itu mengguncang jiwa para sahabat. Rasulullah pun berseri-seri mendengarnya. Mikdad tidak hanya bicara, ia memimpin dengan keyakinan. Di hari itulah, ia menjadi simbol keteguhan dan keberanian. Berdiri bersama Nabi sebagai penjaga Islam sejati. Di tengah gemuruh pedang dan teriakan perang, Sayyidina Mikdad tampil sebagai prajurit berkuda pertama di Perang Badar. Ia tak gentar menghadapi pasukan Quraisy. Kuda dan pedangnya melesat, membelah barisan musuh. Darah keberanian mengalir deras dalam dirinya. Sayyidina Mikdad melawan bukan karena benci, tapi karena cinta pada Rasulullah dan Islam. Ia tahu, kemenangan Islam bukan hanya ditentukan oleh jumlah, tapi oleh iman dan keberanian. Hari itu, Sayyidina Mikdad bertarung habis-habisan. Tubuhnya terluka, tapi semangatnya tak goyah. Bahkan setelah perang usai, Rasulullah menyebut namanya dengan kebanggaan. Sayyidina Mikdad adalah di antara yang Allah telah penuhi hatinya dengan iman. Sabda beliau, Sayyidina Mikdad tak mencari kemuliaan dunia, tapi keridaan Allah. Perjalanan belum usai. Setelah Badar, medan Uhud menanti. Sayyidina Mikdad kembali berdiri di barisan depan. Saat sebagian pasukan mulai goyah, Sayyidina Mikdad tetap tegak menjaga Sayyidina Rasulullah. Ia tahu, medan jihad adalah ujian kesetiaan. Bahkan dalam perang Khandak, Sayyidina Mikdad membantu menggali parit bersama Nabi dan sahabat lainnya. Ia tak malu memanggul tanah, merasakan kerasnya batu dan panasnya matahari. Keberaniannya bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam bersabar, bekerja, dan melayani. Sayyidina Mikdad bukan hanya petarung, tapi juga pekerja keras. Ia menjadi contoh bahwa jihad bukan hanya di medan tempur, tapi juga dalam ketekunan dan pengabdian. Banyak sahabat datang dan pergi. Ada yang kuat saat damai, tapi rapuh saat ujian. Tapi Sayyidina Mikdad tak begitu. Ia tetap teguh hingga akhir hayat Rasulullah. Ia bukan pencari jabatan, bukan pemburu dunia. Bahkan setelah Rasulullah wafat, ia tetap setia pada nilai-nilai Islam. Saat terjadi perbedaan politik pasca wafatnya Nabi, Sayyidina Mikdad bersikap bijak dan tenang. Ia tidak mencaci, tidak menyulut fitnah. Ia menjaga persatuan umat dan lebih memilih jalan damai. Rasulullah pernah berkata,
Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mencintai 4 orang. Salah satunya adalah Sayyidina Mikdad, sebuah pengakuan mulia dari manusia terbaik. Selain gagah di medan perang, Sayyidina Mikdad juga terkenal dalam hukum. Ia pernah ditugaskan menjadi hakim oleh Khalifah Umar. Dalam pengadilan, Sayyidina Mikdad terkenal tajam, adil, dan tidak bisa disuap. Ia tidak pernah memihak kecuali pada kebenaran. Bahkan terhadap orang kaya atau kerabat, hukum tetap ditegakkan. Sayyidina Mikdad membawa semangat Rasulullah dalam setiap keputusan. Dalam satu kisah, ia pernah menolak hadiah dari orang yang sedang berperkara. Katanya, "Aku tidak ingin menghadapkan diriku kepada Allah dengan pengkhianatan." Inilah Sayyidina Mikdad, tidak hanya kuat di medan perang, tapi juga kokoh dalam keadilan. Sayyidina Mikdad wafat di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Ia tidak meninggalkan istana atau harta, tapi meninggalkan jejak keberanian, iman, dan keadilan yang abadi. Dalam sejarah Islam, Sayyidina Mikdad adalah simbol sahabat sejati yang membela kebenaran dalam sunyi, setia tanpa pamrih, dan teguh hingga akhir hayat. Di zaman ini, kita butuh lebih banyak teladan seperti Sayyidina Mikdad, orang yang berani berkata benar saat semua diam, yang setia walau tak dilihat, yang adil walau tak disanjung. Kisah Sayyidina Mikdad bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diteladani. Namanya mungkin tak sepopuler lainnya, tapi keteladanannya bersinar abadi dalam sejarah.